Apa langkah konkret Anda untuk melindungi kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat dari kegiatan usaha yang merusak lingkungan, termasuk atau terutama pertambangan batu bara dan pabrik semen? Mana menurut Anda yang lebih penting? Perlindungan terhadap kawasan Kars dan keseluruhan ekosistem di sekitarnya, atau investasi pertambangan dan industri? Dipahami dengan jelas Bapak-Bapak pertanyaannya? Saya akan berikan tadi sesuai dengan undian pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 3. Waktunya masing-masing cukup panjang dan semoga bisa dimanfaatkan. 4 menit. Saya mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tadi saya mencoba meraba-raba walaupun bocorannya agak kurang di belakang karena suaranya tidak begitu jelas. Tapi saya coba memberikan pemahaman dan penjelasan terkait Kars Sangkulirang dan Mangkalihat ini. Sebenarnya Kars di Kutai Timur itu bukan hanya Sangkulirang dan Mangkalihat, tapi di beberapa kali orang juga di sektor lain juga ada Kars. Untuk manfaat, kita melihat sisi fungsi Kars itu dulu. Yang pertama adalah konservasi. Konservasi itu apalagi di sana ada cagar budaya, ada peninggalan bersejarah, warisan dunia, gua telapak tangan yang harus dilindungi, harus diamankan karena ini warisan dunia dan telah ditetapkan. Yang kedua, cadangan air. Karena di situ ada berdampak pada cadangan air. Di tempat kami apalagi ada mengalir air ke Maloi, itu dari Kars, wilayah Kars Kaliorang. Ada di Berau, Pelabuhan Cermin, itu wilayah dari Kars Formasi Sangkulirang Mangkalihat. Yang ketiga, industri. Kalau dikatakan mana lebih penting, semuanya penting. Kalau kita berbicara sisi budaya, otomatis harus dipertahankan. Kalau kita berbicara cadangan air juga harus dipertahankan. Tapi kalau berbicara kebutuhan manusia, berbicara pertumbuhan ekonomi, itu juga harus kita galakkan eksplorasi dan eksploitasi untuk menggali pertumbuhan ekonomi dan industri-industri baru di situ, maupun izin-izin usaha perkebunan dan pertambangan. Sepanjang dilakukan penataan dan perencanaan secara komprehensif, harus dilakukan penelitian. Walaupun penelitian itu, walaupun maksud saya, masalah Kars ini urusannya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena wilayah kehutanan itu wilayahnya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tapi tentunya pemerintah kabupaten bisa terlibat dalam penetapan RT RW, rencana tata ruang tata wilayah. Oleh karena itulah, di setiap perencanaan tata ruang tata wilayah, kami harus betul-betul melihat letak geografis Kars itu, yang mana potensi untuk cagar alam, yang mana potensi untuk tandon air, yang mana potensi untuk peningkatan ekonomi, untuk usaha, akan kita teliti dengan baik. Maka dari itu langkah konkret yang akan saya lakukan, saya akan bekerja sama, apabila terpilih, akan bekerja sama dengan beberapa badan dunia maupun peneliti-peneliti untuk meneliti tentang 3 fungsi Kars tadi itu, pembagi-pembagiannya di mana-mana, sehingga kami bisa ikut campur dan ikut memberikan masukan, sekaligus berkeras kepada pemerintah provinsi apabila ada eksploitasi alam yang melanggar norma-norma 3 fungsi Kars tadi, maka kami akan berkeras untuk membahas agar masalah Kars ini betul-betul bisa sesuai dengan fungsinya. Terima kasih. Ditambahkan silakan 30 detik. Ya, ditambah lagi dengan adanya program kami keterkaitan masalah pariwisata, tentunya kita berkolaborasi bagaimana industrinya jalan, pariwisatanya jalan. Ini ada keterlibatan pemerintah yang sangat komprehensif untuk kita jaga bersama. Karena tidak keterikatan bahwa pariwisata itu jalan dan industri itu jalan. Itu suatu bisa berkolaborasi dengan baik. Intro. Cukup baik, terima kasih. Waktunya habis untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya berikan waktu 4 menit sama untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. 4 menit dari sekarang, silahkan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup membuat otak kita harus berpikir keras. Kenapa? Satu sisi Kutai Timur harus membangun kewilayahannya. Yang kebetulan wilayah di Kutai Timur itu banyak dikelilingi lahan-lahan yang cukup memberikan manfaat kepada kita. Namun sampai saat ini tidak ada hal yang bertabrakan antara perusahaan lingkungan dan industri-industri yang muncul seperti batu bara, kemudian perkebunan, ya, karena memang semua sudah sesuai dengan rencana detail tata ruangnya, sudah sesuai dengan AMDAL-nya, dan ini yang memang harus kita lakukan. Sehingga menurut kami tidak melihat adanya hal yang sangat rusak di Kutai Timur ini. Dilanjutkan. Ya baik, cek. Ya baik, berkaitan masalah Kars. Kalau kita bicara Kars, tentunya banyak faktor yang harus kita lihat ya. Yang pertama dari sisi lingkungan, ini wajib. Ya,
Gua Kars ini atau bentangan Kars ini ya, bagian daripada yang harus kita jaga kelestariannya, karena di sana ada tempat penampungan air ya untuk daerah sekitar ya, dan selanjutnya juga ada cagar budaya yang harus kita tetap lestarikan, kita jaga, terus konservasi dari hewan dan tumbuhan yang ada di seputaran bentangan Kars tersebut. Tapi tentunya kita juga harus melihat secara realistis, sepanjang dia tidak mengganggu, tidak merusak lingkungan, welcome saya pikir ya, karena kita butuh investasi untuk membangun daerah ini. Kita tahu bahwa kemampuan keuangan daerah kita ini sangat terbatas dengan luas wilayah yang cukup luas. Tapi karena ada potensi wilayah kita yang harus kita bisa jadikan tempat investasi besar, kenapa enggak? Yang penting catatannya jangan sampai merusak lingkungan. Alhamdulillah, kalau di sana saya penegasan aja ya, bahwa di sana itu hasil kajian daripada tenaga ahli geologi maupun lingkungan itu tidak merusak. Dan pendekatannya ada di Makassar. Di Kabupaten Maros dan Pangkep semua jalan, ada pabrik semen, ada persawahan, ada daerah konservasi, ada daerah tempat penelitian, ya, ada bahkan padi dan sebagainya, tempat masyarakat untuk mencari nafkah, semua jalan. Dan yang namanya semen beda dengan pertambangan yang lain. Kalau kayak batu bara dia mengupas, menghabisi. Kalau semen di situ-situ aja dia. Nah ini mungkin yang perlu juga kita luruskan bersama. Artinya pemerintah daerah juga harus bijak melihat ini, dalam artian sepanjang tidak merusak bentangan alam atau tidak merusak tata ruang kita atau alam kita, kenapa enggak? Ini bagian daripada pembangunan wilayah kita. Pendekatan-pendekatan itu harus juga kita munculkan. Kita harus berani mengambil satu sikap kalau menurut saya. Ya kita jangan terkecoh bilang ada bahasa dia merusak alam. Alam yang mana? Harus kita buktikan. Yang dia rusak alam yang mana gitu loh. Apalagi pabrik semen beda dengan pabrik yang lain. Ya kalau yang lain tadi dia mengupas seperti batu bara, dia menggali terus. Tapi kalau semen dia di situ-situ aja yang dia lakukan. Nah ini mungkin yang perlu juga pendekatan ini harus kita laksanakan. Sepanjang tidak merusak apa yang ada di sana, menjadi ekosistem tidak merusak, bentangan alam tidak dirusak, welcome. Karena kita sangat butuhkan untuk membangun kabupaten ini, kita membutuhkan investasi yang banyak, investasi yang besar. Tadi kita butuh lapangan kerja yang banyak, lapangan kerja yang besar. Salah satunya harus banyak ya industri-industri yang raksasa yang hadir di Kutai Timur. Dan ini juga memberikan kebanggaan nantinya ketika ada bahasa pabrik semen made in Kutai Timur umpamanya. Nah ini juga harus jadi kebanggaan kita semua kalau menurut saya. Jadi kita juga harus melihat ini dari semua sudut pandang ya. Mungkin itu. Cukup? Tepuk tangan kalau begitu untuk kedua pasangan calon nomor urut 1 dan